Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mahadiwarsani, absen 24 dari kelas 10 Niaga. Hari ini saya akan menerasikan buku PKN bab 2, yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Ancaman terhadap integrasi bangsa. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. A. Ancaman dari dalam negeri. Potensi yang dihadapi negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain: yang pertama, disintegrasi bangsa; yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia; yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dalam ideologi lain yang ekstrim; yang keempat, perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. B. Ancaman dari luar negeri. Dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, maka ketegangan regional di dunia umumnya dan di kawasan Asia Tenggara khususnya dapat dikatakan berkurang. Semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan nasional melalui berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama, pembekalan mental, spiritual. C. Indonesia dan ancaman disintegrasi. Konflik-konflik yang sering terjadi di tingkatan elit, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu dan pasca pilkada, juga sering memicu konflik di tingkat bawah yang dapat berujung pada kekerasan antar massa pendukung elit. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan ke dalam keadilan bagi semua pihak. Menghadapi ancaman militer. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Sistem pertahanan dan keamanan dengan yang bersifat semesta bercirikan aspek berikut, seperti yang pertama, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia adalah merupakan ancaman nirmiliter. B. Ancaman di bidang Ivolexos Budahankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan negara. Berikut ini beberapa ancaman bagi negara Indonesia. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. C. Ancaman disintegrasi bangsa pasca reformasi. Permasalahan kasus kekerasan terkait dengan kebebasan beragama saja pada tahun 2007 telah terjadi 185 kasus. D. Strategi penanggulangan disintegrasi bangsa, yang terdiri dari A. Stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis. B. Stabilitas keamanan yang mendukung integrasi bangsa. C. Menegakkan peraturan hukum yang berlaku. D. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. E. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir. F. Konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi
berisi keuletan dan ketangguhan perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dibedakan menjadi 6, yaitu ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, hambatan, dan gangguan. G. Ancaman berbentuk pemberontakan dan terorisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberontakan berarti proses atau cara perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror atau takut terhadap sekelompok masyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu kesadaran. Kesadaran yaitu sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar.